analitik. Ada yang holistik, ada yang analitik, ada yang Berarti kita yang holistik kan? kebetulan kita yang holistik. Tapi ini tabelnya tersedia. Ini tabelnya tidak holistik ya atau Iya, seharusnya. ada koreksi? Bisa dibuat tabelnya. Kan holistik itu hanya ada nomor, kemudian pertanyaan, skor. Iya. Ya, Nah, ini judulnya holistik tapi tabelnya bisa disesuaikan tabelnya. Ini kecilkan saja, ini geser ke sana ya. Enggak, judulnya sudah benar. Karena ini ada baris terakhir itu di terakhir Anda akan lihat di bawah, boleh ditambah kolom disesuaikan ya. Ya. Ah. kayaknya penulisan. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oh ya, oke. Mantap ini harusnya. Karena apa namanya, keragaman hidungnya itu menunjukkan oke ya. Baik, ini apa namanya, membuat rubrik holistik. Apa di sini? Rubrik apa? Holistik ya? Persepsi. Oh. Kelompok berapa? 5 ya? Oh ya. Oke. Jadi beda-beda. Jadi ada di situ, ada. Ya. Jadi yang pertama harus Anda isi adalah apa tugasnya? Apa tugas yang Anda berikan kepada mahasiswa? Mempresentasikan apa? Oke, bisa. Kemudian buat deskripsi. Ketika deskripsi itu ditulis, karena atas dasar deskripsilah Anda buat nanti indikator atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan deskripsi itu. Mahasiswa harus begini, tampil sekian jam atau apa. Nanti ditanya, apakah waktunya tepat, apa budgeting waktunya oke, atau berkir lagi Anda harus begini, tanya begitu. Jadi harus deskripsi itu dasar menyusun rubrik. Oleh karena itu kalau deskripsinya tidak jelas, maka rubriknya juga pasti tidak jelas, karena nanti Anda tanyakan hal yang Anda tidak minta ke mahasiswa. Tapi itu skema nilainya itu Bebas. Ini kan di sini sudah dibuat 1, 2, 3, 4. 4 itu identik, misalkan 80 sampai 100, 1 itu 0 sampai 50. Boleh begitu. Catatan di bawahnya nanti. Sudah ya? Yes. Nah, ini kalau yang sudah yes saya percaya itu. Kalau yang lain-lain saya tidak percaya. Kelompok mana papan kelompoknya? 6. Ya. Oke. Ya. Kelompok 6 ini apa rencana tugasnya? Apa rencana ditugaskan mahasiswa itu untuk dirubah rubriknya? Persepsi untuk teknik pengurusan ilmiah. Oke, jadi judul apa di situ, judul tugas Anda tulis membuat karya ilmiah apa? Perspektif penulisan ilmiah. Enggak, apa tugasnya mahasiswa? Anda minta apa dia? Itu kan mungkin nama mata kuliahnya. Misalnya Anda minta dia membuat artikel atau apa? Membuat apa itu karya ilmiah? Enggak, maksud itu karya ilmiah bisa berupa poster, bisa berupa artikel, banyak karya ilmiah, buku pun karya ilmiah. Apa yang Anda minta? Itu harus clear. Apa yang Anda minta dia? Bisa saja membuat poster umpamanya, atau bisa saja menulis artikel ilmiah. Maka di bawah itu ada tertulis deskripsi tugas. Apa yang Anda tugaskan dia? Kalau membuat artikel ilmiah, ikut. Ya, Anda buat artikel ilmiah dari begini, harus sistematikanya begini, penulis referensinya begini dan seterusnya. Karena hanya dari deskripsi itulah Anda bisa tulis rubrik. Semua yang ada deskripsi itulah yang bisa Anda tanya nanti. Selain itu tidak boleh Anda tanya. Karena Anda minta buat sistematikanya seperti ini. Nanti Anda tanya, apakah sistematikanya oke atau tidak. Pembahasannya harus sedalam ini, seluas ini. Nanti tanya. Begitu. Di situ, ya. Mahasiswa tidak melakukannya, apakah bisa kita arahkan atau kita diam saja? Iya, pekerjaan dosennya mengarahkan, memotivasi, mendampingi, memfasilitasi. Bisa dilewatin itu rubrik, Prof. Nggak dia lakukan. Rubrik ini diberikan kepada mahasiswa. Ini rubrik diberikan kepada mahasiswa supaya dia tahu dan bisa memprotes kalau nilainya tidak transparan. Ibu bilang begini sistematika, saya buat seperti begitu. Mengapa rendah nilai saya? Bisa. Itu kan tujuannya ini. Ya. Ini Kalau misalnya kan kita di sini tugas mahasiswanya itu menulis artikel ilmiah. Ya, oke. Jadi kan kita mengharapkan mahasiswa diharap mampu menyusun artikel ilmiah dengan yang baik dan benar, terstruktur dengan tata bahasa akademis bla bla bla. Bisa. Untuk
itu berarti mulai dari pemahamannya kita tanya apakah Iya, dia tapi paham. Anda kan bilang tugas menulis artikel ilmiah yang baik dan benar menggunakan kaidah bahasa Indonesia, kalimat efektif, bangun paragraf dan entah apa lagi. Itu yang Anda bisa tanya di rubrik ini, itu yang bisa jadi sumber penilaian. Bagaimana sistematikanya, bagaimana bahasa Indonesianya, bangun kalimatnya, bangun paragraf, kohesi antar paragraf, bagaimana penarikan kesimpulan misalkan. Karena itu Anda deskripsikan yang harus dia buat. Udah clear? Oke, ya. Clear soalnya tapi harus clear jawabannya di situ. Oke, ya, terima kasih banyak. Ya, kelompok 7 ini serius sekali nih kelihatannya ini. Sudah hampir selesai nih kelompok 7. Kelompok apa? Oke, apa yang Anda ingin bikinkan tugasnya? Judulnya dulu. Enggak, tugasnya itu apa judulnya? Mampu menulis Judulnya. Kan begini, kita mau berikan tugas kepada mahasiswa. Bisa saja tugasnya itu mengumpulkan referensi. Atau apa yang Anda tugaskan kepada dia. Itu. Ya. Itu karena itu yang akan kita nilai. Diminta dia mengumpulkan data rata-rata umur mahasiswa atau apa saja. Anda, apa yang Anda tugaskan kepada mahasiswa itu harus jelas di judul itu. Dan itu yang akan kita nilai melalui rubrik ini. misalnya kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah isu-isu yang terkait dengan bla 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 kayak gitu ya. Itu adalah capaiannya. Mampu mengidentifikasi, tapi untuk mampu itu Anda tugaskan apa dia? membuat karya ilmiah dengan mengusulkannya Apa yang diusulkan? karya ilmiah apa? Bisa juga, tapi itu karya ilmiah tidak ya karena menulis buku juga karya ilmiah kan? Menulis buku kan karya ilmiah itu namanya. Menulis artikel, membuat laporan penelitian itu cuma karya ilmiah. Kalau misalnya pro dan kontra mengenai penerimaan masyarakat terhadap tanaman transgenik kayak gitu ya. Iya, sekarang apa Anda untuk mengetahui pro kontra masyarakat meneliti itu di masyarakat gen apa tadi? Rekayasa genetik ya. Sekarang apa yang Anda tugaskan mahasiswa? Menulis esai. Kan bisa saja Anda tugaskan dia mengumpulkan data saja, menulis laporan, melaporan itu mengumpulkan data, mengolah data sampai membuat kesimpulan dan menulis laporan, bisa juga begitu. Apa yang Anda jadi judulnya bisa saja tugaskan misalnya menulis laporan tentang penerimaan masyarakat terhadap rekayasa genetika atau transgenetika. Lalu deskripsinya mahasiswa harus mengumpulkan data, respondensi sekian, ini. Nah, yang kita nilai nanti adalah pengumpulan datanya. Oh, baik sekali. Pengolahan datanya begini, baik sekali. Penarikan kesimpulannya, begitu. Sudah? Oke, kira-kira. Jadi harus clear dulu apa yang Anda tugaskan mahasiswa. Harus clear. Atau Anda minta dia presentasi seolah-olah sudah ada laporannya, dia presentasikan. Nah, apa yang Anda tugaskan? Dia harus presentasi sekian menit, bahannya harus begini, dia harus bisa menginspirasi, menguasai ruang kuliah atau apa saja dia buat. Karena deskripsi itu nanti dasar untuk membuat rubrik penilaian. Kalau deskripsinya tidak jelas, maka tidak bisa Anda buat rubriknya. Tidak bisa Anda nilai hal-hal yang Anda tidak minta. Sudah clear itu? Ya, ini kalau dia bilang sudah clear, berarti clear itu. Oke. Itu ini guys, video ini guys. Kelompok 2 ini, ya, apa dipilih tugasnya? Tugasnya? Ya, tugasnya apa? Oh, tugasnya. Membuat rubrik penilaian. Bukan, ya, tugas yang akan dibuat rubriknya itu. Baris pertama itu tugas, tulis judul tugas. Misalkan membuat poster, membuat apa? Kita membuat laporan. Laporan apa? Studi kasus. Harus clear. Jadi begini, kalau ada membuat laporan studi kasus, di deskripsinya tulis mahasiswa melakukan ini, begini. Harus ada deskripsinya. Baru dibuat rubriknya. Tanpa jelas tugas dan rubriknya, tidak bisa buat rubriknya ya. Karena di deskripsi tulis apa yang harus dilakukan mahasiswa, supaya dia tahu apa yang terbaik yang harus dikerjakan. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, ini kelompok 1 ini semua perempuan ya? Ya. Oke, tidak apa-apa. Sudah Anda pahami apa yang harus dikerjakan? Ya, dicoba dulu ya. Oke, baik ya. Itu topiknya Oke. Saya ke sana. Oh.